Balik lagi di Ala Matematik, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menyederhanakan pecahan yang memiliki bilangan akar pada pecahan tersebut. Atau bisa juga disebut sebagai cara mengeluarkan akar pada bilangan pecahan. Seperti yang teman-teman lihat pada pecahan-pecahan yang ada di sini, mungkin jika tidak kita perhatikan, bentuknya ini sama seperti pecahan dengan akar pada umumnya. Namun, apabila kita lihat secara lebih jelas, letak dari akar pada pecahan ini, itu terletak di bagian penyebut, yaitu di bawah. Hal ini akan sangat mempersulit kita untuk melakukan perhitungan secara tingkat lanjut. Mari katakan kita memiliki satu contoh, 1 per akar 5 ditambah dengan 1 per 4. Maka untuk menghitung pecahan ini, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dan itu akan memakan waktu yang sangat lama apabila kita tidak menyederhanakan akar pada pecahan ini di awal. Dan satu hal yang harus kita ketahui, ini tidak hanya terjadi pada bilangan pecahan, teman-teman sekalian. Terdapat banyak kasus lain yang mengharuskan kita untuk setidaknya mengubah bentuk bilangan akar ini untuk ke atas atau bahkan menghilang dari pecahan tersebut. Baik, mari kita fokus pada pecahan yang pertama. 1 per akar 5. Bagaimana caranya untuk menyederhanakan bentuk pecahan ini? Satu hal yang bisa kita ketahui, karena ini adalah bentuk pecahan, maka untuk menyederhanakannya, kita bisa akalin dengan memberikan perkalian 1 di sebelah pecahan ini. 1 dalam bentuk pecahan, ini juga bisa ditulis sebagai 1 per 1. Karena 1 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 1. Namun, pada 1 per 5 ini, apabila kita kalikan dengan 1, maka sama sekali tidak berubah apapun. Maka dari itu, teman-teman sekalian, kita bisa melihat dan berpikir bilangan mana yang akan kita hilangkan. Di sini kita akan memindahkan akar 5-nya, agar tidak terletak di bagian penyebut. Maka dari itu, kita bisa kalikan akar 5 dibagi dengan akar 5. Ini tetap sama saja seperti 1 per akar 5 dikali dengan 1. Hanya saja berbeda bentuk. Baik, jadi mari langsung kita hitung. 1 dikali akar 5, hasilnya adalah akar 5. Kemudian akar 5 dikali dengan akar 5, hasilnya adalah akar 25. Jadi dari sini bisa kita ketahui bahwa akar 25 adalah bentuk lain dari 5, bilangan bulat. Kemudian akar 5, ini adalah bentuk bilangan prima. Jadi sudah tidak bisa kita ubah lagi, jadi langsung saja kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi inilah bentuk sederhananya, teman-teman sekalian. Baik, pecahan yang ini mungkin teman-teman sudah mengerti. Lalu bagaimana dengan tipe pecahan dalam bentuk yang lain lagi, teman-teman? Katakanlah ada 2 per, kemudian di bawahnya ada 2 ditambah akar 3. Bagaimana cara untuk menyederhanakan bentuk pecahan yang ini? Baik, sama seperti sebelumnya, kita harus kalikan itu dengan 1 per 1, teman-teman. Hanya saja, teman-teman, satu hal yang harus kita perhatikan. Kita tidak bisa langsung serta-merta, sembarangan, untuk memindahkan 2 ditambah akar 3, kemudian di sebelahnya juga 2 ditambah akar 3. Apabila kita melakukan yang seperti ini, akan sangat menyulitkan kita untuk melakukan perhitungan secara lebih lanjut. Maka dari itu, hal yang harus kita ingat adalah, kita bisa mengkalikan di sebelahnya dengan konjugat dari bilangan yang ada di bawah ini, teman-teman. Maksud dari konjugat adalah, bilangan yang persis sama, namun tanda penghitungnya itu kita ubah. Konjugat dari 2 tambah akar 3, itu adalah 2 dikurang akar 3. Jadi tanda hitungnya ini harus kita balik, teman-teman. Jadi langsung saja kita kalikan ke sebelah, 2 dikurang akar 3, kemudian dibagi dengan 2 dikurang akar 3. Lalu di sini perhatikan baik-baik. Di sini kita akan sedikit memakai perkalian dengan bilangan kurung, yang biasanya kita pelajari di aljabar. 2 dikali dengan 2 kurang akar 3, akan berbentuk seperti ini. Kemudian di bawah, 2 ditambah akar 3, dikali dengan 2 dikurang akar 3. Di sini kita akan melakukan perkalian, kemudian pada bagian penyebut, kita akan melakukan perkalian suku 2. 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Kemudian 2 dikali dengan minus 3, hasilnya adalah minus 2 akar 3. Kita lanjut ke yang di bawah. Di sini kita tinggal lakukan perkalian suku 2, yaitu dimulai dari 2 dikali 2, kemudian 2 dikali minus akar 3, lalu kita lanjut di akar 3 dikali 2, kemudian akar 3 dikali dengan minus akar 3. Mari kita mulai. 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. 2 dikali minus akar 3, hasilnya adalah minus 2 akar 3. Yang ini telah selesai. Kemudian akar 3 dikali dengan 2, hasilnya adalah positif 2 akar 3. Lalu akar 3 dikali dengan negatif akar 3. Positif ketemu negatif, hasilnya akan jadi negatif. Jadi bentuknya adalah negatif akar 3 pangkat 2. Baik, lanjut saja kita hitung, teman-teman. Yang di atas sudah sederhana, kita akan fokus yang di bawah. Minus 2 akar 3 ditambah dengan 2 akar 3. Ini sama saja seperti minus 1 ditambah 1, jadi hasilnya adalah 0. Langsung kita coret. Kemudian yang tersisa adalah 4
kemudian minus akar 3 pangkat 2. Minus akar 3 pangkat 2, tentu saja hasilnya adalah minus 3, teman-teman. Jadi yang di bawah ini adalah 4 dikurang dengan 3. Lalu yang di bagian sisi atas atau pembilangnya, itu adalah 4 dikurang 2 akar 3. Kita lanjut hitung pecahannya. 4 dikurang 3, hasilnya adalah 1. Jadi yang tersisa adalah bilangan penyebutnya, teman-teman. 4 dikurang 2 akar 3 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 4 dikurang 2 akar 3. Jadi inilah bentuk paling sederhananya. Ingat langkah-langkahnya. Pertama, kita berikan perkalian satu per satu dalam bentuk konjugat. Lalu kemudian kita lakukan perkalian dalam bentuk kurung dan juga perkalian dalam suku 2. Lalu setelah itu, tinggal kita hitung satu per satu seperti ini, teman-teman. Apabila teman-teman sudah lancar dengan yang ini, mari kita lanjut ke tipe yang sedikit lebih sulit lagi. 3 per akar 5 dikurang dengan 1. Baik, untuk menghitung ini persis sama seperti sebelumnya. Langsung saja kita berikan perkalian, lalu kita tambahkan konjugat dari akar 5 dikurang 1. Tentu saja itu adalah akar 5 ditambah 1, teman-teman sekalian. Kita berikan itu di penyebut dan pembilang. Mari langsung saja kita berikan kurung. Baik, 3 dikali akar 5, hasilnya adalah 3 akar 5. Kemudian 3 dikali 1, tentu saja hasilnya adalah 3. Kita lanjut ke bagian penyebut. Akar 5 dikali dengan akar 5, hasilnya adalah akar 5 pangkat 2. Atau bisa juga disebut sebagai 5. Akar 5 dikali dengan 1, hasilnya adalah positif akar 5. Kemudian minus 1 dikali dengan akar 5, hasilnya adalah minus akar 5. Lalu kemudian minus 1 dikali dengan 1, negatif ketemu positif, hasilnya adalah negatif. Jadi itu adalah minus 1, teman-teman. Di sini ada positif akar 5 dan negatif akar 5, jadi bagian ini bisa kita coret. 5 dikurang 1, hasilnya tentu saja adalah 4. Jadi bentuk sederhana pada bilangan tersebut adalah 3 akar 5 tambah 3 per 4. Sekarang akan jauh lebih mudah untuk menghitung bilangan ini dengan bilangan lainnya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.